Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan notifikasi lonceng. Like, comment, and share. Halo pemirsa, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ati dari Sekolah Finansial tentang tema yang sangat penting karena ini terkait dengan bagaimana untuk pengelolaan keuangan untuk UMKM ya Mbak? Betul sekali. Ini, karena UMKM itu seperti Mas Iwan sampaikan jadi apa kalau salah? Kalau salah itu bisa jadi ini usaha mikro, kecil dan mengecil. Nah, Itu musnah. lama-lama habis. Tuh. Iya. Pripun ini Mbak Ya. yang harus diperhatikan Ya. untuk UMKM kalau mengelola keuangan? Yang harus diperhatikan, nah ini kan UMKM itu usaha mikro kecil menengah. Iya. Ya. Bukan mengecil ya Mas. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau Iya. memang benar, kalau nggak ada tata kelola keuangan yang Iya. baik, lama-lama yang mengecil. Iya. Gitu. Ya. Yang justru udah scale up, Iya. naik, itu Iya. jadi turun Nah. gitu. Kan UMKM naik kelas kan harapannya. Ya, ini Nah. harapannya UMKM UMKM naik naik kelas. Nah, naik kelasnya itu di tata kelola keuangannya harus baik gitu. Karena kebiasaan kecenderungan saya sendiri juga mendampingi teman-teman UMKM gitu ya untuk bagaimana melakukan pengelolaan keuangan. Kalau masih mikro itu kadang merasa nggak penting nih Mas. Ya. Iya, nggak penting dengan keuangan, yang penting produksi jual. Nah, Ya. gitu. Tapi nanti begitu tidak tahu ini kok modalku nggak ada ya, Ya. terus kok tiba-tiba kok ini habis ya, ternyata campur dengan keuangan pribadi. Ya. Nah ini yang terjadi kalau di mikro masih kadang mencampur adukkan, bahkan nggak di mikro, semua yang kecil menengah pun kalau memang ada tata kelola yang itu dicampur dengan keuangan usaha dan pribadi, ya ini memang akhirnya mengecil tadi gitu. Ya, Gitu. ya. Harusnya memang keuangan ini memang harus diperhatikan dari sejak dini gitu, karena kan sekarang ini kalau masih omsetnya sehari 500.000 kan lebih enak yang Iya. menyatetnya Iya. dibandingkan kalau omsetnya udah ratusan juta sehari Ya. gitu. Nah dari yang kecil itu kita pelajari sambil belajar gitu, nanti suatu ketika kita bisa hire orang gitu. Apapun mulainya dari saat ini tuh dari hal yang kecil-kecil Kecil-kecil, aja. ya. Oh yang penting dicatat dulu, disiplinkan gitu. Ya. Sebaiknya catatannya itu ada setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan atau punya. Setiap ada transaksi, setiap hari aja gitu. Setiap Setiap hari ya. ada transaksi gitu. Karena kalau nanti 2 hari sekali, 3 hari sekali, itu nanti ini apa kalau nanti terjadi apa kelupaan. Nah, ini kan bisa sering terjadi seperti itu. Nah, akhirnya memang ini teman-teman di UMKM ini harapannya memang dan harus mulai dari sejak sekarang gitu untuk melakukan pencatatan keuangan begitu. Ya. Oke. Iya. Jadi rata-rata benar nggak Pak kalau UMKM yang masih awal-awal tuh keliruannya adalah itu tadi campur aduk keuangan untuk usaha sama keluarga. Itu kadang kan nek tertib di situ mesti Oh bisa iya, bisa Jadi ini. kebaut-baut kalau orang Jawa bilang kebaut-baut, kalau Indonesianya apa ini? Wah, Jadi bisa kecampur-campur. Kecampur. Akhirnya gini kan utang lagi tapi nanti kita nggak ngerti, jadi Ya. gali lubang tutup lubang gitu. Nah suatu ketika di satu titik pasti kan akan jebol juga gitu. Ya. Nah akhirnya usahanya nggak jalan gitu, ya udah akhirnya tutup gitu. Nah ini yang terjadi, tapi memang sangat susah sekali Mas, apalagi yang mikro dengan kondisi keuangan yang sedikit, Iya. usahanya belum menghasilkan, sedangkan kebutuhan keluarganya Iya, juga besar, akhirnya dipakai misalnya untuk kalau istilahnya kalau di desa kan kalau ada yang hajatan kita kan pasti ada Iya. dana sosial yang menyumbang untuk Iya. apa atau yang lain gitu. Nah itu kan sangat tinggi itu biaya sosialnya. Nah itu bagaimana strateginya? Strateginya memang dari saat ini kita tetap nyatet apapun itu. Kalaupun minjem ya nggak apa-apa, tapi ditulis minjam ya. gitu. Memang katanya jagung itu kenapa itu Mas? Coba hajatan Jagung itu adalah kalau menurut survei itu adalah salah satu penyebab runtuhnya perekonomian keluarga. Jagungnya dalam bener loh, jagung manten atau resepsi pernikahan kalau sebulan ada 20, satu kali aja 100.000 udah 2 juta loh. Tadi dana Gajinya UMKM bisa 2,5. ketarik dana usahanya. Nah, ya ketarik toh. Iya, nggak apa-apa, tapi kan tetap itu dihitung sebagai hutang. Utang. ditulis. Jadi nanti dia akan
berusaha mengembalikan ya, Mbak, Betul, modal yang gitu. ada dan Udah tahu bahwa oh ternyata modalku segini, itu ternyata kemarin aku pakai sendiri saja 2 juta Iya, gitu. iya. Nah, kalau sekarang ini yang menjadi kenyataan yang ada itu kan karena nggak dicatat, nggak tahu uangnya kemana gitu. Iya. Kalau yang sering konsul ke saya gitu, bahkan ada yang ke kantor gitu, ini apa? Bu, saya pengen finansial check up karena ikut kelas saya. Kelas saya waktu itu apa untuk bagaimana membuat laporan keuangan mikro. Nah, terus langsung datang ke kantor saya. Nah, ternyata di situ setelah kita buatin ternyata banyak utangnya ke tetangga-tetangga juga gitu. Nah, itu kan kalau nggak direkap kayak gitu kan nggak ngerti ya, maksudnya tahu tapi kok kemana ya uang modalku ini kok nggak ada kayak gitu. Nah, akhirnya dari sedikit-sedikit nah terus gimana strateginya kalau memang sudah kayak gitu. Nah, itu nanti kita tetap utamakan utang yang harus ini ya dicicil lah apa sedikit-sedikit tapi lama-lama kan nanti biar bisa selesai hutangnya. Terus kita dengan pola pencatatan yang coba didisiplinkan gitu. Kalau memang belum bisa berarti harus ada tambahan hasil yang lain, nyari strategi, nyari uang di mana apa strategi lain, misalnya usaha Pemasukan apa. yang lain ya, Iya, tambah pemasukan lagi ya. berarti kalau gitu dengan usaha ini belum cukup nih gitu. Kalau merasa bahwa lah saya aja ini belum cukup Bu untuk menghidupi keluarga saya, berarti harus ada strategi lain. Apalagi di masa pandemi ini Mas, banyak yang kolaps juga gitu. Tapi ada yang naik, ada yang kolaps gitu. Berarti kalau analisis jenengan sementara ini yang harus diperhatikan UMKM dalam mengelola keuangan secara singkat maupun mawon ini. Yang pertama, tidak boleh mencampur adukkan uang pribadi dan uang usaha sedini mungkin gitu. Terus juga yang kedua itu harus mulai dari saat ini disiplin mencatat keuangan gitu. Ada pencatatan keuangan. Nanti kalau memang bingung cara nyatetnya, nanti bisa konsultasi dengan saya gitu bisa nanti atau ke sekolah finansial gitu itu bisa. Oke, nanti biar tahu nanti ini ya kalau konsultasi dan sebagainya ini ada tertulis di sini Terus lanjut lagi. Berarti itu ya. Iya, terus juga sebagai ini kan ini ya harapannya besok kan bisa naik kelas gitu ya. UMKM lebih baik lagi. Iya, jadi kan dari mikro menjadi apa kecil. Nah, kecil. Terus dari kecil pengen jadi menengah. Kalau sudah menengah ini sudah ini loh apa maksimal 50 miliar penghasilan omset setahun itu 50 miliar itu masih kategori UMKM masih menengah. Nah, iya. Dan perekonomian sektor perekonomian yang menopang di Indonesia itu di UMKM yang mikro Mas. Yang mikro itu 98% itu mikro. Yang selebihnya yang 1% itu yang ini apa yang sudah besar ya kategori besar yang di luar dari UMKM gitu. Berarti sebenarnya UMKM itu penting sekali karena justru yang menyokong perekonomian di Indonesia paling banyak gitu. Iya kan kita keluar aja kan banyak yang jualan gitu. Itu kan anggapannya kalau yang UMKM itu pasti yang kecil-kecil kayak gitu. Enggak. Yang pengusaha yang sudah omsetnya yaitu 50 miliar aja masih terkategori UMKM tapi menengah gitu. Terima kasih sekali Mbak Ati. Ini menarik sekali perbincangan kita di kesempatan kali ini. Waktu yang membatasi ya, kapan-kapan kita bahas lagi beberapa hal. Mungkin ya seputar untuk entertainer, mungkin untuk guru, pengelolaan keuangan, masjid, mungkin pondok pesantren. pengelolaan keuangan untuk pondok pesantren, atau dan lain sebagainya. Bahkan mungkin kelurahan apa kas desa ya, bisa loh ya. Lo kan bener loh sekarang kan desa wisata itu kan kadang perlu pengelolaan keuangan. Betul. Saya juga di sini kan memang background saya auditor dulu Mas. Auditor eksternal, auditor internal gitu. Saya punya sertifikasi juga sebagai pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Gitu. Jadi bisa nanti kita bisa diskusikan itu. Jadi sudah sangat paham ya kita ya Mas. Bahkan tadi sudah ada sertifikasi juga. Sehingga ini sangat-sangat bisa kalau teman-teman pengen tahu lebih banyak bisa ke sekolah finansial. Kita pamitan dulu, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.